Di Jakarta itu ada beberapa nama seperti Pak Anies dan Mas Kaisang, Pak Yusuf Hamka kira-kira. Kira-kira Pak Dharma dan Mas Kun ini Nggak ada. seberapa optimis bisa? Saya tidak punya strategi. Saya hanya menjalani apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya. Saya berjalan bukan atas logika saya yang terbatas, tetapi saya berjalan atas hikmat darinya. Kalau Tuhan suruh ke kanan, suruh ke kiri, saya ikut. Apapun yang terjadi di depan, saya akan ikhlas menerimanya. Jadi tidak ada niat keserakahan apapun dari batin saya bahwa saya harus menghadapi. Kenapa? Beliau ya adalah makhluk Tuhan juga, dan saya berharap beliau punya hati sungguh-sungguh untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya dan bukan untuk rencana daripada global. Ya, itu saya sepakat. Ada kaitannya, Pak. Ini ada kaitannya. Ya. Jadi jangan hanya menjadi pemimpin tapi menjadi boneka global. Terpilih rakyat yang menjadi objek dominasi dan eksploitasi. Itu yang terjadi selama ini. Itulah kenapa tadi saya bilang, kenapa saya ingin maju. Saya ingin menggunakan kesempatan yang ada, yaitu melalui jalur independen, karena hanya itu ruang buat saya, untuk memperjuangkan nasib rakyat. Saya menjadi ujung tombaknya untuk kenyamanan dan keselamatan kita semua. Kalau Pak Dharma bicara supaya boneka, kita kembali, kita paham, kita kembali ke Pancasila. Selama ini kita sudah tidak Pancasilais kok. Bicara soal boneka tadi Pak ya, kita kan sebut ada cuma ada. Saya berharap beliau-beliau bukanlah boneka-boneka. Saya berharap. Semoga dicatat di sini jam berapa, nanti kita lihat. Apakah apa yang saya sampaikan ini terjadi atau tidak. Mudah-mudahan gitu buat warga Jakarta gitu ya. Ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan. Saya tidak suka dengan hidup, mudah-mudahan. Tapi Pak, lihat permasalahan terbesar Jakarta Pak sekarang yang. Itu tadi terbesar itu. Persoalannya di manusia Pak. Kita list kedua lah kalau kita itu Pak, tadi. jadi persoalan terbesar ini adalah masalah manusia. Manusianya. Manusia ya, Pak. Bukan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur itu barang, tergantung manusianya. Paham ya Pak? Ya. Infrastruktur terjadi karena apa? Karena ada anggaran toh. Betul. Persoalannya di manusia kan? Ya, di manusia kan? Betul manusia. Itu manusianya. Persoalan terbesar adalah manusia takut Allah enggak? Yang berikutnya. Persoalan berikutnya kalau kita punya tata kelola pemerintahan di Jakarta adalah masalah perlindungan, pelayanan, dan pengayoman terhadap rakyat. Kalau itu tidak diinikan, ini masalah besar di situ. Menurut Pak Dharma yang sekarang ini sudah perlindungan, pelayanan, dan pengayoman. Bapak cek sendiri. Saya sudah sampaikan kok masih menurut Pak Dharma. Sudah cukup baik atau belum? Maksudnya yang udah Bapak perhatikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman. Menurut Bapak sudah bagus belum? Kalau kita lihat transportasi ya pelayanan mungkin sudah ada. Mereka melayani atau mereka Bapak kita terlayani hanya karena itu bukan. Ya. Bagaimana dengan soft skill? Pelayanan tapi dengan bersikap seperti mesin. Iya, oke. Itu kan dibeli dari uang. Ya. Jadi seringkali kita melihat pelayanan hanya karena naik ini, naik itu, transportasi. Itu subsistem. Tapi intisari dari perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada rakyat itu belum ketemu. Rakyat punya masalah di Jakarta. Siapa yang menjadi korban? Ada masalah rakyat. Ini yang saya maksud. Perlindungan yang esensi kepada fisik dan jiwanya rakyat. Bukan rakyat jumlahnya banyak, tetapi dieksploitasi, menjadi didominasi dan untuk kepentingan penguasa.